Pandemi menjadi ukiran sejarah sepanjang tahun 2020. Dunia dihebohkan dengan kemunculan virus yang mematikan hampir seluruh aktivitas sosial. Pelaksanaan pemilihan 2020 tentunya harus mengalami berbagai penyesuaian. Pemilihan 2020 masih diwarnai dengan beberapa kasus pelanggaran. Jawa Tengah melaksanakan pemilihan di 21 kabupaten kota dan terdapat 3 daerah yang terjadi kasus pidana pemilihan. Kota Pekalongan menjadi salah satu dari 3 daerah di Jawa Tengah yang memiliki kasus pelanggaran pidana pemilihan. Kasus ini merupakan kasus perdana yang ada di Indonesia sepanjang pemilihan 2020. Kasus yang terjadi selama pemilihan tahun 2020 di Kota Pekalongan itu Bawaslu menangani beberapa kasus, yaitu kasus terkait dengan pelanggaran pidana, kemudian pelanggaran administrasi, dan pelanggaran peraturan perundang-undang lainnya, termasuk menyelesaikan sengketa antar peserta. Untuk kasus pelanggaran pidana pemilihan itu kami ada 2 kasus. Yang pertama adalah kasus pada saat tahapan kampanye, di mana kedua pasangan calon itu menggunakan media sosial dalam bentuk Facebook. Jadi di tahapan kampanye itu sudah dijadwalkan terkait dengan metode-metode kampanye. Salah satunya adalah bahwa kampanye di media sosial, kemudian di elektronik itu dilakukan 14 hari sampai masa tenang. Tapi di Kota Pekalongan kami mendapatkan informasi, bahwa patut diduga ada pertama salah satu pasangan calon yang akun Facebooknya didaftarkan di KPU Kota Pekalongan itu sudah melakukan kampanye. Padahal ketentuannya bahwa kampanye di media sosial, salah satunya Facebook itu 14 hari sebelum masa tenang. Sehingga ini patut diduga terjadi pelanggaran. Sehingga kami, Bawaslu Kota Pekalongan, karena mendapatkan informasi awal terkait adanya dugaan pelanggaran ini, kami sudah membentuk tim namanya tim cyber, sehingga kami melacak terkait dengan akun Facebook pasangan calon di Kota Pekalongan yang sudah didaftarkan di KPU. Kota Pekalongan ada 2 pasangan calon. Yang satu pasangan calon nomor 1 Ahmad Arfan Junet, sarjana ekonomi, berpasangan dengan Salahuddin atau yang terkenal dengan Aladin. Kemudian pasangan nomor urut 2 itu Balkis Diab berpasangan dengan Muhammad Mahrus yang terkenal dengan nama Bagus. Ketika akun itu didaftarkan di KPU, Bawaslu Kota Pekalongan sudah mulai melakukan pengawasan secara melekat terhadap akun-akun itu. Dan ketika kami tracking, ternyata disinyalir bahwa ada salah satu akun itu sudah melakukan kampanye, yaitu akun yang punya pasangan nomor urut 1 dengan nama akun Aladin for Pekalongan. Setelah kami tracking, kami telusuri, informasi awal yang kami dapatkan itu ternyata menurut kami patut diduga itu menjadi pelanggaran. Sehingga kami mencari karena memang agak hal yang baru menurut kami ketika kampanye di media sosial lewat Facebook itu. Sehingga kami mencari apakah betul bahwa Aladin for Pekalongan itu digunakan untuk kampanye. Setelah kami membongkar beberapa dinding, kemudian kami menemukan ternyata di situ Facebook Aladin for Pekalongan yang didaftarkan di KPU itu mengkampanyekan salah satu pasangan calon, terutama wali kota, pasangan wali kota.
dia menyampaikan sesuatu agar masyarakat memilih. Dan di situ ciri khas daripada kampanye, iklan kampanye itu ada tulisannya bersponsor, sehingga kami patut diduga bahwa ini adalah iklan kampanye yang tidak boleh dilakukan sebelum masa pemasangan iklan kampanye 14 hari sampai hari tenang, yaitu kira-kira tanggal 22 November sampai 5 Desember itu. Dari itu kemudian coba kami kami telusuri, memang agak kesulitan, Mas, karena memang dunia IT itu kan butuh kejelian, butuh telaten, dan juga butuh pengetahuan. Kami selalu konsultasi dengan Bawaslu Provinsi, terutama Koordinat Penanganan Penindakan, Bu Ana. Bagaimana ini Bu cara mencari konten yang iklan kampanye, sehingga kami punya keyakinan bahwa ini patut diduga terjadi pelanggaran pidana pemilihan karena melanggar jadwal kampanye, jadi kampanye di luar jadwal. Setelah itu kami yakin bahwa pasangan nomor urut 1 dengan akun Facebook Paladin for Pekalongan itu patut diduga melanggar pelanggaran pidana pemilu. Kami tidak berhenti di situ. Kami yakin, kami punya keyakinan ini paslon nomor 2 juga masang hal yang sama. Karena dunia maya itu kan saling kalau orang mengintip, ini sudah pasang, ini belum dipasang itu. Kami juga akhirnya melakukan tracking, menelusuri semua Facebook yang didaftar di KPU, atau menurut kami Facebook orang-orang terdekat dari kedua paslon itu. Sehingga kami sudah mulai melebar ini, Mas, dan ternyata paslon nomor urut 2 itu juga patut diduga melakukan pelanggaran pidana terkait dengan pemasangan iklan kampanye di luar jadwal itu. Kami menemukan persoalannya bahwa paslon nomor 01 yang dengan akun Aladin for Pekalongan itu yang mengunggah, kemudian yang membiayai, yang membuat itu satu orang, namanya Muhammad Ahifalahi. Dan kami lebih mudah itu ketika kami cari dinding profilnya Ahifalahi. Kemudian setelah itu kami cari nama itu, kami kerjasama dengan KPU. Ahifalahi itu siapa? Kemudian kami cari DPT. Cari DPT-nya di dinding profilnya Ahifalahi beralamat di Juruk, kami ke sana. Ternyata sama, ada banner karena dia salah satu sarjana komunikasi, sarjana komputer. Kami ke sana menanyakan betul dan sebagainya. Kemudian kami yakin bahwa yang melakukan ini, dan yang untuk paslon nomor Aladin for Pekalongan itu, karena kami yakin bahwa pelakunya patut diduga yang melakukan itu adalah orang yang bertanggung jawab atas admin Aladin for Pekalongan itu. Kemudian kami di Bawaslu Kota Pekalongan melakukan pembahasan. Kami pleno, ini menjadi temuan. Karena tadi kan informasi awal itu jadi temuan, kemudian setelah jadi temuan, kami, karena ini pelanggaran pidana pemilihan, kami langsung koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan. Di hari berikutnya itu hampir sama temuannya. Di hari berikutnya kami juga jadikan yang paslon nomor urut 2 yang dengan akun itu namanya di Balkis Mahrus, itu ada salah satu orang. Kalau yang paslon nomor urut 2 itu yang melakukan iklan atau yang mensponsori atau yang membiayai itu bukan orang yang bertanggung jawab pada admin yang didaftarkan ke KPU, tapi orang lain. Ini yang agak kami bekerja keras yang ini, ya, bekerja keras yang ini. Jadi ini berurutan. Jadi selang 2 hari. Jadi di temuan itu kita jadikan selang 2 hari. Itu yang paslon nomor urut 2 itu atas nama Muhammad Asmi. Kami sama melakukan trackingnya sama. Apa yang kami lakukan dengan model kerja untuk mencari informasi lebih mendalam terkait dengan keberadaan iklan kampanye itu paslon nomor urut 1. Hal yang sama kami lakukan untuk
mencari informasi lebih dalam untuk pasangan paslon nomor urut 2. Ternyata yang paslon nomor urut 2 dengan akun Facebook Balkhi Mahfud itu yang masang adalah saudara Muhammad Asmi. Setelah kami cari, kami tracking di Facebook itu nama Muhammad Asmi banyak. Jadi kami itu setiap malam itu mencari, klik Muhammad Asmi banyak. Ternyata setelah itu saya punya feeling yang dekat dengan paslon nomor urut 2 Balkhi Mahfud itu Muhammad Asmi itu yang anggota DPR yang anaknya dia. Saya cari itu, ternyata muncul dan di dinding dia, kemudian di riwayat Facebook dia sering mengupdate kegiatan paslon nomor urut 2 mulai dari pendaftaran, kemudian pelantikan pembentukan tim kampanye dan sebagainya. Sehingga saya punya keyakinan patut diduga pelakunya ini. Kemudian setelah itu saya mencari informasi lagi dan setelah kami merasa yakin bahwa orang yang melakukan ini, kemudian kami koordinasi dengan Kejaksaan dan Kepolisian di Gakumdu. Jadi dua-duanya beriringan, terkait itu. Setelah menjadi temuan itu, kemudian di Gakumdu karena ini pidana pemilihan, otomatis kita harus dibahas di Sentral Gakumdu Kota Pekalongan. Di situ ada kepolisian dan kejaksaan. Pembahasan pertama itu karena kita komunikasi, Mas. Jadi di Gakumdu Kota Pekalongan itu lebih banyak melakukan pertemuan informal daripada formal. Kita sering duduk-duduk bareng, sering diskusi. Ketika ada suatu persoalan terkait dengan pemilihan, walaupun itu pelanggaran administrasi dan lain-lain, kami selalu diskusi, Mas. Tukar-tukar pengalaman. Sehingga ketika pembahasan pertama itu, karena itu hanya untuk memenuhi syarat formal dan material, kemudian dugaannya pasalnya berapa, ya sudah. Sampai pembahasan kedua itu, setelah pembahasan pertama, kami melakukan klarifikasi, karena tugas Bawaslu itu setelah menjadi temuan, diregister, kemudian kita klarifikasi. Semua pihak terkait, mulai dari terlapor, yang 01, untuk Aladin Warga Pekalongan itu Muhammad Arif Falahi, kita klarifikasi, kemudian pihak KPU terkait dengan jadwal, karena KPU kan punya tahapan jadwal itu, apakah ini sudah memasuki jadwal untuk pemasangan iklan kampanye apa belum, dan sebagainya. Hasil klarifikasi itu, kemudian kita buat kajian hukum, dan di pembahasan kedua, kajian hukum itu kita sampaikan ke Gakumdu, di situ ada Kejaksaan Kepolisian, kemudian mereka membahas bahwa menurut mereka kita sepakat dari pembahasan itu, dari hasil kajian hukum kita, kepolisian dan kejaksaan sepakat bahwa ini bisa dinaikkan ke penyidikan kepolisian. Dan alhamdulillah kesepakatan itu, kemudian yang kedua itu juga selang 1 hari pembahasan. Jadi karena berurutan itu kita waktunya pertama pembahasan yang terkait dengan pelanggaran, bukan pelanggaran pidana yang untuk paslon nomor urut 1, kemudian yang kedua itu hari berikutnya pembahasan untuk dugaan pelanggaran menggunakan media sosial paslon nomor urut 2. Jadi selalu beriringan karena kasusnya itu hampir sama, sehingga itu ya kajian kita juga hampir sama, sehingga itu memudahkan di proses Gakumdu. Dan alhamdulillah sampai pada proses pembahasan kedua itu lancar, dan pembahasan ketiga juga pihak kepolisian bisa menaikkan sampai ke kejaksaan. Ya, jadi kendala-kendala yang kami hadapi pada saat klarifikasi itu, kami menyadari bahwa karena klarifikasi itu menurut mereka kan seperti pemeriksaan di kepolisian, sehingga ketika klarifikasi itu pertama mereka tidak mau hadir, itu kan, mereka tidak mau hadir, alasannya salah nama. Kemudian yang kedua, terutama 02 ini yang Muhammad Asmi itu. Kalau yang 01 itu lebih mudah, 01 lebih mudah karena dia itu 02 tidak mau hadir, alasannya itu. Kemudian yang kedua,
bahwa dia punya keyakinan saya tidak melakukan itu, kenapa saya hadir. Tapi akhirnya karena ada pengacara kemudian itu konsultasi dengan saya ngomong, nggak apa-apa, mau hadir tidak hadir itu hak mereka, tapi saya tetap akan membuat kajian. Jadi kajiannya akan sepihak menurut kami kalau dia tidak memberi keterangan sehingga dia hadir, gitu kan, ya hadir. Pada saat hadir itu, ini memang dia kan politikus mas, karena dia anggota DPRD, dia selalu mengelak, tidak tahu, pokoknya jawabannya itu bukan Facebook saya, itu bukan akun saya itu waktu foto di Australia itu, dia kan S2 Australia, itu putih, hitam kayak gitu, itu dindingnya kan kita sampaikan itu, terus itu, kemudian pada saat itu semua Facebook dia dihapus mas, riwayatnya itu dihapus semua, sehingga ketika saya mencoba membuka lagi sudah nggak bisa, kita kehilangan jejak. Tapi kita punya screenshotnya, tapi dia nggak mengakui. Tapi kita berusaha terus. Kemudian itu, kalau faktor eksternalnya, kendalanya itu ketika diklarifikasi itu membawa pendukung banyak mas. Jadi kantor Bawaslu itu kayak ada demo gitu, 50 lebih lah. Ada tim pemenangan Balkis dan sebagainya, kemudian tim pokoknya orang-orang yang ini, tim kampanye, tim pemenangan sebagainya dari beberapa elemen masyarakat itu, sehingga mereka datang, ya tujuannya memberi support ya, tapi saya terima, cuma caranya nggak ilegal itu kan, mereka masuk bludas-bludus, kemudian juga beberapa pengacara, membawa pengacara, itu juga karena menurut kami kan kalau mau didampingi itu kan harus ada surat kuasa khusus, tapi menurut pengacara dasar hukumnya tidak ada dan sebagainya, sehingga menjadi perdebatan antara saya karikatur dengan mereka. Tapi menurut saya ini hal yang biasa karena ketidaktahuan mereka, sehingga kami menjelaskan bahwa pemeriksaan itu sifatnya adalah rahasia, tidak perlu diketahui orang lain. Sehingga kalau ada yang mau dampingi, ya silakan buat surat kuasa khusus. Dan alhamdulillah, setelah melakukan perdebatan sengit, itu ya akhirnya mereka mau bisa menerima. Walaupun ya tadi, mungkin mereka dengan perasaan dan sebagainya, itu. Tapi saya sampaikan, di akhir itu saya sampaikan, oke bapak-bapak, kalau bapak-bapak tidak terima dengan apa yang sudah saya lakukan, tidak bisa menerima apa yang kami kerjakan, silakan kami laporkan ke DKPP, karena kami bekerja ada yang ngawasi, sehingga ini menyadarkan mereka itu. Kemudian di sisi lain, ketika kemudian pada pembahasan, kalau yang klarifikasi itu mungkin terkait dengan intimidasi, itu hal yang biasa menurut saya. Tapi kalau saya itu, ini adalah sesuatu tanggung jawab, dan kebenaran itu tidak bisa kita kalah dengan kekerasan yang hanya tanpa dasar. Jadi hal yang itu sudah biasa lah itu. Jadi saya anggap itu pernik-pernik daripada tugas Bawaslu Kota Pekalongan, karena orang ngawasi itu, yaitu resikonya ya diancam, apalagi terkait dengan pidana, ya kan, mau dipenjara dan sebagainya. Jadi itu hal yang biasa menurut saya. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya masih buka dan sebagainya. Kemudian terkait dengan pembahasan di Gakumdu, jadi kita itu ketika klarifikasi itu didampingi oleh penyidik dan kejaksaan. Ketika kita membuat pertanyaan itu dibantu mas. Jadi penyidik itu membantu kita, Pak Gi, pertanyaannya ini, sehingga kami sangat terbantu sekali. Mereka mendampingi secara aktif, sehingga untuk memenuhi unsur-unsur terkait dengan pasal yang disangkakan itu tepat, sehingga pembahasan kedua, ketiga itu ya lancar. Pembahasan kedua ya, kalau kami sampai pembahasan kedua, ketiganya kan di kepolisian, itu lancar, karena kami misalnya pertanyaan, nanti mereka yang dampingi menyodorkan tulisan, pastikan ini loh terus. Jadi kami didampingi tidak hanya
kejaksaan kepolisian itu duduk melihat, tapi mereka memberi atensi, menulis pertanyaan-pertanyaan sehingga ini dikembangkan begini tuh. Itu pada saat klarifikasi. Pada saat sebelum klarifikasi kami di semacam saya di pendidikan khusus. Saya diundang ke Kapolres. Saya diundang ke kepolisian di Reskrim, bagian penyidikan. Itu saya diberi semacam kisi-kisi. Begini Pak Gi, kalau mau klarifikasi seseorang, kalau sana bahasanya kan mau melakukan penyidikan, Anda harus ini, siapkan ini dan sebagainya. Sehingga itu menambah keyakinan kami. Sehingga ketika kami didampingi, kemudian pihak kejaksaan kepolisian aktif membantu kami, termasuk memberi beberapa kisi-kisi pertanyaan, itu di pembahasan kedua selesai. Sehingga ketika saya membuat kajian hukum itu, ya unsur-unsurnya mudah. Setiap orangnya ini karena sudah ini, sehingga ini sudah ngeklik gitu bahasanya. Di Kak Kumdu kita itu sudah kalau orang bilang itu sudah merah putih gitu, sudah merah putih, sudah ngeklik, sehingga pembahasan kedua selesai. Pembahasan ketiga juga demikian. Ketika pembahasan ketiga itu karena sudah dari Bawaslu, pembahasan kedua kemudian dilimpahkan ke kepolisian. Pembahasan ketiga oleh kepolisian dilakukan penyidikan dan sebagainya. Ya mungkin kalau di penyidik kami kan nggak tahu, kan kewenangannya mereka ya. Cuma di pembahasan ketiga itu kami sepakat bahwa itu patut untuk dinaikkan, dan kejaksaan menerima, Kak Kumdu menerima, sepakat, akhirnya bisa naik ke pengadilan. Ya, jadi setelah pembahasan ketiga kemudian naik ke kejaksaan, ini sudah dari kepolisian kejaksaan, kemudian P21 itu jadi kami kan selalu, karena ini ranahnya masih ranahnya Kak Kumdu, itu kami selalu komunikasi terkait dengan kasus dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan kampanye iklan di luar jadwal, kampanye di luar jadwal, bentuknya iklan kampanye itu. Itu kemudian dalam proses persidangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Kota Pekalongan itu 2 kasus, itu jadi 2 kasus tadi sama-sama yang satu itu. Jadi yang kasus pertama atas nama terdakwa itu Muhammad Akhi Falahi itu divonis denda 1 juta, subsidiari itu 1 bulan, dan itu langsung terdakwa menerima, saat itu juga dibayar, jadi dia tidak banding itu. Kemudian yang kasus kedua, yang terdakwa itu saudara Muhammad Asmi, itu oleh pengadilan negeri dianggap tidak bersalah, diputuskan tidak bersalah, kemudian oleh kejaksaan itu kejaksaan itu banding ke PT. Kemudian dari Kejaksaan Tinggi itu menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kota Pekalongan.